namaku Widya. Hari ini aku akan membahas terkait analisis isu strategis yang sedang terjadi di lingkungan kerjaku, yaitu Ditjen PPTR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, atau yang biasa disebut Badan Pertanahan Nasional. Yuk kita mulai. Sebelumnya, kita harus tahu mengenai definisi isu strategis kontemporer itu sendiri. Isu strategis kontemporer adalah isu yang modern, yang eksis dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja birokrasi secara umum dan pada pelaksanaan tugas jabatan PNS sebagai pelayan masyarakat. Hari ini kita akan melakukan analisis isu strategis yang terjadi di lingkungan Ditjen PPTR melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu tahapan pra-analisis atau membuat list isu, tahapan analisis APKL atau menapis isu, tahapan diagram fishbone untuk menganalisis isu, dan yang terakhir adalah tahapan pencarian alternatif isu. Yang pertama, kita akan membuat list mengenai isu yang terjadi di Ditjen PPTR. Yaitu mengenai manajemen ASN, di mana rendahnya pengetahuan pegawai terkait prosedur pengisian angka kredit terkait jabatan fungsional tertentu yang baru diajukan di lingkungan Ditjen PPTR. Selanjutnya mengenai pelayanan publik, di mana lambatnya pemenuhan permintaan data barang milik negara di lingkungan Ditjen PPTR. Dan yang terakhir terkait whole of government, di mana terkendalanya penerapan sistem bela pengadaan dalam proses belanja pegawai. Yang kedua, kita akan menapis isu menggunakan metode APKL. APKL sendiri adalah metode yang meninjau indikator keaktualan isu, tingkat problematika, kekhalayakan, serta layaknya isu tersebut untuk dipecahkan. Dari ketiga isu yang dibuat, dari tingkat keaktualan isu terkait jabatan fungsional tertentu, dan sistem bela pengadaan memiliki tingkatan yang paling tinggi, dikarenakan hal ini baru diberlakukan tahun ini. Selanjutnya, untuk tingkat problematika isu terkait sistem bela pengadaan dianggap memiliki tingkat problematika yang lebih tinggi, karena berhubungan dengan pihak lain seperti Kementerian Keuangan. Untuk tingkat kekhalayakan isu jabatan fungsional tertentu dan sistem bela pengadaan juga memperoleh tingkatan yang lebih tinggi, dikarenakan berhubungan langsung dengan kesejahteraan pegawai dan kinerja birokrasi secara umum. Dan yang terakhir adalah tingkat kekhalayakan, di mana semua isu dianggap dapat diselesaikan secara langsung oleh satuan kerja masing-masing. Dari ketiga isu di atas, sistem bela pengadaan memiliki poin paling tinggi, di mana isu ini merupakan isu strategis yang harus segera dibahas dan diselesaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki tahapan analisis isu menggunakan diagram fishbone. Kita akan membahas terkait faktor penyebab terjadinya kendala dalam penerapan sistem bela pengadaan di Ditjen PPTR. Faktor-faktor yang mempengaruhi kendala terhadap penerapan sistem bela pengadaan untuk belanja pegawai diantaranya adalah: pertama, sistem digital, di mana terdapat barang yang belum tersedia di sistem bela pengadaan. Lalu yang kedua, hanya terdapat satu akun untuk melakukan transaksi belanja pegawai. Selanjutnya adalah kendala terkait pihak ketiga, di mana perlu adanya penyesuaian supplier, serta supplier atau pihak pengantar belum siap dengan pemesanan dalam skala besar. Yang ketiga adalah terkait SOP, di mana belum terdapatnya SOP terkait pemesanan barang,
operator pemegang akun, serta belum jelasnya waktu untuk menggunakan sistem bela pengadaan. Selanjutnya adalah masalah terkait manusia, di mana kurangnya edukasi terkait keharusan dalam pelaksanaan sistem bela pengadaan, sehingga masih banyak para pemegang uang muka yang memilih menggunakan sistem manual dibanding sistem bela pengadaan. Selanjutnya adalah kendala terkait waktu, di mana pemesanan barang untuk kegiatan yang sifatnya mendadak sulit untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah waktu pemesanan tergantung pada ketersediaan operator sistem. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita tidak segera mengatasi permasalahan terkait sistem bela pengadaan? Ya, ada kemungkinan Ditjen PPTR tahun ini tidak mendapatkan gelar WTP dari BPK. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi sistem kinerja birokrasi secara umum. Oleh karena itu, kita harus segera menemukan cara untuk mengatasi masalah terkait, yaitu yang pertama dari sistem digital, di mana perlu adanya kajian terkait peraturan jenis pengadaan barang melalui sistem bela pengadaan yang disesuaikan dengan ketersediaan barang itu sendiri. Yang kedua, pengadaan partner baru untuk platform terkait. Dan yang ketiga, perlunya dibentuk tim khusus untuk pengelolaan sistem bela pengadaan di masing-masing satuan kerja. Selanjutnya adalah terkait pihak ketiga, di mana perlu adanya sistem pembayaran yang cashless. Selanjutnya, perlu adanya sistem integrasi dompet digital khusus dalam penggunaan akun untuk belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah perlu adanya sosialisasi terkait sistem yang juga disampaikan kepada pihak ketiga. Selanjutnya, alternatif penyelesaian melalui SOP, di mana perlu adanya pembuatan SOP terkait mekanisme pemesanan, operator akun, hingga waktu diberlakukannya sistem bela pengadaan di satuan kerja masing-masing. Selanjutnya adalah mengenai manusia, di mana perlu diadakannya sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan sistem bela pengadaan. Dan yang terakhir adalah perlu diadakannya jadwal piket terkait dengan operator sistem, sehingga sistem dapat diakses kapanpun oleh para pemegang uang muka.